Ning Qianqian melihat ini dan langsung mencibir. Apa kau bodoh? Kita sudah berpisah, apa kau pikir aku berbicara denganmu sebanyak ini hanya untuk mengenang masa lalu? Aku tahu bahwa kamu telah berendam di dalam botol obat milik guru selama beberapa tahun dan kebal terhadap semua racun. Tetapi ada lebih dari 100 jenis racun di dunia ini. Dia menoleh ke arah Samsara dan memberi isyarat. Kakak senior keempat, ayo pergi bersama dan tangkap dia dan bawa kembali agar Yelang yang menghadapinya. Meskipun dia yang termuda dan memiliki senioritas terendah di antara saudara perempuannya, dia sebenarnya sama liciknya dengan orang lain. Yelang terlempar ke kondisi itu bahkan jika dia bisa pulih, dia pasti akan memiliki dendam yang besar di hatinya. Ini adalah perseteruan hidup dan mati, tidak peduli seberapa besar Yelang tidak mau menunjukkannya. Kebencian di hatinya pasti ada tetapi tidak baginya untuk mengatakannya di depan mereka. Siapa dulunya adalah kakak perempuan senior Chen Fan, bagaimana jika Chen Fan bisa dibawa kembali ke Yelang? Tak perlu dikatakan, itu pasti akan meninggalkan kesan yang sangat baik di hati Yelang. Ning Qianqian, aku tahu trik kecilmu ketika kita berada di sekte. Chen Fan mencibir dan bergidik di sekujur tubuh, kemudian aura di tubuhnya menyebar lagi meningkat dengan cepat pada kecepatan tinggi. Kamu ingin menipu saya, kamu masih kurang dalam keterampilan. Ning Qianqian sama sekali tidak mempercayainya. Dia memegang pedang panjang di tangannya seperti peri yang menawan dan dengan pedang di tangannya dia langsung menuju leher Chen Fan. Melihat ini, Chen Fan tidak mundur tetapi malah maju dan menggunakan pedang panjangnya untuk menepis pedang Ning Qianqian. Dia kemudian menebasnya secara vertikal mencoba membelah Ning Qianqian menjadi dua. Situasinya sangat kritis. Samsara berada di belakangnya. Meraih ikat pinggang Ning Qianqian dan menariknya ke belakang tepat ketika dia akan mengganti seseorang untuk menyerang dia, dihentikan oleh Ning Qianqian. Kakak senior keempat, ayo pergi. Orang ini agak sulit ditebak. Sepertinya dia benar-benar punya petualangan. Bahkan bubuk tulang rawan versi upgradeku tidak berhasil. Ada yang salah di sini. Selama gunung tetap hijau, tidak akan kekurangan kayu bakar. Dia tidak akan seperti kakak senior keempatnya yang keras kepala dan berjuang untuk hidup dan mati. Bahkan jika aku membunuh Chen Fan dan mati sendiri. Apa gunanya? Tanpa memberi kesempatan kepada kakak senior keempat untuk membantah, dia menyeret Samsara kembali. Chen Fan meliriknya dengan dingin. Dia tidak berniat mengejarnya, juga tidak berani berlama-lama di hutan ini. Dia terus bergerak maju dalam diam. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku melarikan diri. Aku tidak berani pergi ke tempat-tempat dengan kamera pengintai. Saya butuh obat untuk luka saya, tetapi saya khawatir keberadaan saya akan ketahuan, jadi saya bahkan tidak pergi ke apotek. Mereka hanya bisa lari menuju daerah yang jarang penduduknya. Sebelum saya menyadarinya, saya telah memasuki tempat pemandangan indah yang terkenal di kota Tianhai, Gunung Manggang. Setelah memasuki Gunung Manggang, Chen Fan memperlambat langkahnya. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai, dia tidak lagi khawatir akan tertangkap oleh siapapun dan merasa semakin nyaman. Perlahan-lahan, dia sampai di puncak gunung ketika dia hanya beberapa meter dari tepi tebing. Dia berbalik, melihat semak-semak yang subur, dan berkata ringan, kakak senior, kau telah mengikutiku begitu lama, tolong tunjukkan dirimu. Beberapa jam telah berlalu sejak aku berpisah dari Ning Qianqian dan selama waktu ini tidak seorang pun menyusulku. Baru setelah dia memasuki Gunung Manggang, dia memiliki perasaan aneh seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasinya yang tidak pernah muncul. Selain dari kakak perempuan senior, tidak ada orang lain yang bisa mengendap-endap begitu lama tanpa dia menyadari jejak apapun. Bagaimana kamu mengetahuinya? Luo Qingyu yang mengenakan gaun putih muncul tidak jauh dari Chen Fan seperti dewa yang diasingkan dan bertanya dengan tatapan tenang. Chen Fan tersenyum pahit. Kakak senior sangat kuat sehingga aku pun tidak bisa mengejarnya sekarang. Aku tidak menyadarinya, tetapi aku hanya memiliki perasaan aneh ini, sama seperti ketika aku malas selama latihan seni bela diri di sekte ketika aku masih kecil. Selama kamu melihatku, aku akan memiliki perasaan ini, tidak peduli itu jelas atau tersembunyi. Luo Qingyu berkata dengan tenang, apa kau pikir jika aku mengingat masa lalu saat ini, aku akan berbelas kasihan padamu? Dalam ingatanku, adik juniorku tidak akan dengan sengaja memainkan kartu emosional karena takut mati. Dia juga tidak akan mendorong kakak perempuannya ke jurang hanya demi balas dendam, guru pernah berkata. Siapapun yang mencelakai sesama muridnya harus dieksekusi. Bab 426 untuk menghancurkan seseorang, buatlah dia gila terlebih dahulu. Lalu, apa yang sedang kau bicarakan? Wajah tenang Chen Fan berubah garang lagi. Karena penyamarannya telah terbongkar. Dia tidak perlu terus berpura-pura, dia meraung dengan sekuat tenaga reinkarnasi ingin membunuhku. Xiao Cucu dan Xiao Bingbing ingin membunuhku. Dan Ning Qianqian ingin menangkapku dan membawaku kembali untuk mendapatkan keuntungan dari Yelang. Apakah kamu akan mencoba menyenangkan tunanganmu dengan membawa nyawa satu-satunya rekan magang juniormu? Karena kalian semua ingin membunuhku, kenapa aku tidak bisa membunuh kalian? Jika kita ingin mati, mari mati bersama pada saat ini. Kulit Chen Fan mulai retak, darah mulai merembes keluar, dan darah serta esensi di jantungnya terbakar, menyublim hingga ekstrim. Serangan terkuat yang melampaui semua serangan sebelumnya pecah, Luo Qingyu masih merasa sedikit berhati lembut pada akhirnya. Dia menghela napas dalam hatinya, mengambil langkah kecil, dan menghindari serangan kekuatan penuh yang seperti lalat tanpa kepala. Dia datang di depan Chen Fan, dan dengan ujung pedangnya dia dengan ringan mengetuk beberapa posisi khusus di tubuh Chen Fan ke arah yang berlawanan.
menghalangi aliran ki dan darah di tendon dan pembuluh darah, membuatnya untuk sementara kehilangan kemampuan untuk mengarahkan ki dan darah. Dan kemudian telapak tangannya dengan lembut menepuk dada Chen Fan. Chen Fan terbang ke udara, terbang keluar dari tebing, dan jatuh lurus ke bawah. Di telingaku. Terdengar suara angin bersiul, dan tubuhku berulang kali mematahkan ranting-ranting pohon pinus yang tumbuh di sepanjang tebing curam. Aku tidak tahu berapa kali aku memuntahkan darah. Chen Fan menutup matanya, hatinya tenang, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Dia menyerahkannya pada takdir. Sekarang tendon dan uratnya diblokir oleh kakak senior dan dia bahkan tidak bisa mengerahkan energi dan darahnya. Dia tidak punya cara untuk meraih tanah dan bebatuan di tebing dan tidak ada cara untuk mengurangi kecepatan jatuhnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu saat pendaratan. Fiu. Tiba-tiba, terdengar suara tumpul daging tertembus. Dan tubuh Chen Fan bergoyang naik turun dengan tidak stabil, kaki kanannya tertusuk oleh cabang pohon besar. Merobek sepotong besar daging dan darah. Tren penurunan melambat dan dia bergantung pada cabang pohon. His. Bahkan jika Chen Fan dipenuhi dengan kebencian, dia terengah-engah karena rasa sakit yang parah. Dia menatap kaki kanannya yang berdarah. Menggerakkan giginya dan tanpa sadar mengerahkan ki dan darahnya. Dia terkejut mendapati bahwa ki dan darahnya perlahan pulih. Dia sangat gembira, berpikir bahwa dia pasti menabrak sesuatu saat jatuh. Yang secara misterius membuka titik akupuntur yang diblokir oleh Luo Qingyu. Tuhan tidak akan membunuhku. Aku selamat. Chen Fan tertawa keras ke arah langit, menendang cabang tebal dengan kaki kirinya, mematahkannya, dan jatuh ke tanah dari udara. Dia menyeret tubuhnya yang terluka parah, bergerak selangkah demi selangkah menuju rumput, meraih segenggam obat yang memiliki efek antiinflamasi lemah. Memuntirnya menjadi tali, meneteskan sari rumput pada kaki kanannya yang terluka, dan mengikat tali di sekitar kakinya, dengan paksa mengikat kaki kanannya. Yang daging dan tulangnya dipisahkan bersama, dia duduk bersila. Mencoba mengatur napasnya, tidak ada sejengkal pun kulit yang utuh di tubuhnya. Selain itu, kakak perempuan senior mendorongnya dari tebing. Hampir membunuhnya, dia terluka parah dan dalam kondisi kritis, tapi dia tidak mati. Rencanaku berhasil di seluruh sekte. Di antara semua kakak perempuan senior, hanya kakak perempuan tertua yang merasa berhutang budi padanya. Dia telah mengejar kakak perempuan senior secara diam-diam. Bahkan jika dia belum menerima tanggapan. Semua peristiwa masa lalu pasti meninggalkan kesan mendalam di hati kakak perempuan senior. Karena itulah dia akan menceritakan kenangan masa kecilnya kepada kakak perempuan senior ketika dia melihatnya. Tidak peduli seberapa banyak kakak perempuan senior menggunakan pelatihan guru sebagai alasan, dia tidak dapat mengatasi penghalang di hatinya. Dia tidak membunuhnya sendiri tetapi ingin membunuhnya dengan melemparkannya dari tebing. Dapat dikatakan bahwa semua ini dilakukan selangkah demi selangkah dalam rencananya. Ini juga alasan mengapa dia memperjelas hubungannya dengan kakak seniornya ketika dia berada di tepi tebing. Ini hanyalah langkah pertama yang diambil untuk bertahan hidup. Selebihnya tergantung pada takdir. Chen Fan sudah merasa sejak kecil bahwa dia bukanlah orang biasa. Kapanpun, dia selalu merasa bahwa keberuntungannya lebih baik dari siapapun. Misalnya, saat menerima misi di sekte master. Seseorang akan sering menemukan situasi yang mengancam jiwa, tetapi semuanya dihindari karena kebetulan. Bahkan baru-baru ini. Dia merasa keberuntungannya agak buruk. Tapi, sama seperti pikiran seorang penjudi. Begitu dia merasakan manisnya, dia akan berfantasi tentang bisa merasakannya lagi lain waktu. Ambil risiko. Tak disangka, taruhannya benar. Ketika dia jatuh dari tebing. Dia pikir dia sudah ditakdirkan. Dengan tebing yang begitu tinggi, bahkan jika ki dan darahnya tidak terhambat, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Siapa yang menyangka bahwa ketika akan menghantam tanah, ia akan tertangkap oleh cabang pohon. Tidak peduli seberapa parah cedera pada kaki kanan saya, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa saya. Chen Fanwo memobilisasi ki dan darahnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Perlahan mengembangkan senyum sinis. Saat dia menjadi lebih sadar akan tubuh internalnya, senyum ini menjadi semakin kurang ajar dan mencolok. Bagaimana ini bisa terjadi? Penghalang itu menghilang? Chen Fan membuka matanya dengan bingung, matanya penuh ketidakpercayaan. Setelah terobosannya ditelan diinterupsi oleh prajurit genetik. Dia menderita reaksi yang hebat, membentuk penghalang di tubuhnya yang mencegahnya menerobos setiap saat. Bahkan jika kekuatannya meningkat, itu sepenuhnya akibat dari pertemuan kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan terobosan. Sekarang, setelah selamat dari malapetaka, penghalang itu justru menjadi longgar. Bukankah ini berarti bahwa mulai sekarang, tidak akan ada lagi batasan untuk menerobos? Terlebih lagi, dengan pengalaman dari terakhir kali, dia bisa dengan sengaja mencari pertempuran hidup dan mati untuk membuat terobosan. Chen Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak tebing. Yang diselimuti kabut saat fajar cahaya keemasan redup muncul di tepi langit seperti melihat fajar cahaya dalam kegelapan. Ning Qian Qian Xiao cucu Xiao Bingbing reinkarnasi Luo berbisik, dan Yelang tunggu saja, aku tidak akan mati kali ini. Lain kali aku kembali, kamu akan membayar harga untuk apa yang telah kamu lakukan hari ini. Dia menyeringai, mengingat kembali apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan jika dia lolos dari maut, dia tidak bisa tetap tenang. Untungnya, keberuntungan memihaknya pada akhirnya. Bahkan dalam situasi putus asa seperti itu di mana dia hampir mati. Dia masih menemukan secercah harapan terakhir untuk bertahan hidup. Semakin banyak kebetulan seperti ini, semakin dia merasa bahwa dirinya luar biasa.
Seolah-olah dia sedang disukai oleh Tuhan. Jika dia tidak diizinkan untuk membalas dendam, mengapa dia harus bertahan hidup dalam situasi yang begitu putus asa? Dan mengapa dia harus membiarkan penghalang di tubuhnya mengendur? Sebuah terobosan diharapkan. Bahkan jika kakak senior pernah tak teratasi seperti gunung di depannya, apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika itu adalah hilang. Lalu kenapa? Mereka semua akan mati di tangannya. Dulu dia adalah seorang yatim piatu tak berdaya yang diasuh di panti asuhan. Selama lebih dari 10 tahun, dia diubah menjadi seorang pejuang top dari generasi muda. Dalam beberapa tahun bahkan jika itu adalah Yelange, bahkan jika itu adalah keluarga Ye di ibu kota, apa yang bisa mereka lakukan padanya, dan Su Chen cepat atau lambat. Aku akan membuatmu menyesal mengejarku. Chen Fan berpikir tentang bagaimana Su Chen telah mengejarnya begitu lama seperti anjing. Dan dia menggertakkan giginya dengan marah. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah suara familiar datang dari semak-semak tidak jauh dari sana. Hei hei hei. Bab 427 mengalahkan Luo Qingyu. Di sisi lain kediaman dua saudari keluarga Xiao His lembutlah sakit. Benarkah tidak bisakah kau sedikit lebih lembut kasar sekali Xiao Cucu dan Xiao Bingbing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa adik perempuan mereka sedikit terlalu munafik. Dia sangat perhatian saat memperlakukan Yelang giliran mereka bahkan tidak memberitahu sebelum memasang perban. Mereka hanya melilitkannya di sekitar tubuh mereka dia terus menaburkan obat luka dan hal-hal lain pada luka itu. Tidak peduli sama sekali apakah itu akan sakit atau tidak rasa sakit kecil apa ini ketika kamu kembali dari misi sebelumnya, kamu tidak memiliki satu inci pun kulit yang bagus di tubuhmu. Sekarang kamu melihat seorang pria, kamu berpura-pura menjadi lemah dan lembut Ning Qianqian melirik situasi yang terbaring di tempat tidur. Dan menyapu pandangannya ke wajah Xiao Cucu dan Xiao Bingbing dengan niat jahat. Terutama menatap Xiao Bingbing sangat lama Xiao Bingbing berteriak dengan rasa bersalah apakah kamu tidak punya pil kecantikan itu? Mengapa kamu harus menggunakan obat luka emas ini? Ning Qianqian memutar matanya. Aku sudah menyiapkan obat luka emas. Akan sayang sekali jika dibiarkan di sana tanpa menggunakannya. Gunakan saat Anda bisa menggunakannya. Kalau tidak, bagaimana jika kedaluarsa? Ada luka di lengan, pinggang, dan perut Xiao Bingbing yang disebabkan oleh Chen Fan. Ning Qianqian menuangkan obat luka berwarna keemasan pada setiap luka dan membantu membalutnya, menyelesaikan prosesnya dengan tergesa-gesa. Dia bergegas turun dan membawa obat Cina mahal yang sedang direbus di kompor gas ke sisi tempat tidur Yelang. Dia menambahkan beberapa jenis bumbu herbal khusus ke dalamnya agar tidak terlalu pahit. Setelah menyesapnya untuk memastikan, dia menyedokkan sesendok ke mulut Yelang dan dengan sengaja meniupnya, buka mulutmu. Yelang menyesap dan tidak menggoda Ning Qianqian di depan para saudari Xiao. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu bilang Samsara juga bergabung dengan kubu untuk memburu Chen Fan. Di mana dia sekarang? Ning Qianqian menggelengkan kepalanya dan terus memberinya makan obat. Dengan sedikit memanfaatkan, entahlah, biarkan kakak senior keempat kembali bersamaku supaya lebih mudah bagiku untuk merawatnya. Tapi dia tidak bersedia untuk ikut, jadi aku hanya bisa meninggalkannya beberapa pil kecantikan dan beberapa obat penyembuh dan membiarkannya menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kamu tidak perlu khawatir, kakak senior telah menemukan lokasi Chen Fan dan sudah menyusulnya. Kakak senior 4 tidak bisa mencoba membunuh Chen Fan lagi dan dia tidak akan terluka lagi. Kenapa Qingyu belum kembali? Tidak ada berita sama sekali. Yelang mengerutkan kening dan bertanya dengan khawatir. Ning Qianqian berkata dengan cemburu, kamu sudah melihat kekuatan kakak senior sebelumnya. Bahkan jika Chen Fan gila, dia tidak mungkin menjadi lawan dari kakak senior. Tentu saja, kakak perempuan tertua selalu dikejar oleh Chen Fan sebelumnya. Jika Chen Fan benar-benar memohon ampun mungkin kakak perempuan tertua akan melepaskannya. Hati manusia adalah yang paling sulit ditebak kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kakak senior, kan? Ning Qianqian, kamu semakin berani saja. Beraninya kamu sengaja berkomplot melawan kakak senior di belakangnya saat dia tidak ada. Jika kakak senior tahu tentang ini, kamu akan berada dalam masalah besar, Xiao Cucu mencibir. Ketika dia sedang dirawat, dia berharap bisa memulainya beberapa kali saja dan semuanya akan selesai. Dia bahkan harus mengikat perban menjadi pita sendiri. Tidak peduli siapapun yang menderita perlakuan tidak adil seperti itu, mereka akan merasa marah. Terlebih lagi, dia adalah kakak senior kelima Ning Qianqian. Kakak, apa yang kamu katakan terlalu mutlak. Aku pikir sangat mungkin kakak senior akan melepaskan Chen Fan. Apa kau tidak tahu betapa protektifnya kakak senior terhadap orang-orangnya sendiri? Dulu, saat di sekte, Chen Fan adalah orang yang paling menjilat kakak senior dan dengan bersemangat mengikutinya kemana-mana. Bagaimanapun dia masih adik laki-lakinya. Bagaimana jika dia benar-benar memiliki belas kasihan padanya dan membiarkannya pergi? Atau membuang energi dan darahnya dan membiarkannya pergi? Hanya dengan pandangan sederhana. Xiao Bingbing dan Ning Qianqian tampaknya berkolusi dan mencapai konsensus tentang kepentingan. Luo Qingyu adalah tunangan Yelang dan statusnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Bagaimana jika kakak perempuan senior tertua benar-benar membunuh ancaman terbesar Yelang, bukankah situasinya akan terus meningkat? Bahkan jika dia telah memasuki keluarga Ye di ibu kota, aku khawatir tidak ada yang berani menyalahkan kakak perempuan tertua untuk hal buruk apapun. Dalam kasus itu hanya akan merugikan Xiao Bingbing dan Ning Qianqian tanpa manfaat apapun. Pria itu sudah mati. Setelah pengaturan Xiao Bingbing dan Ning Qianqian, suara lembut Luo Qingyu terdengar di lantai bawah di apartemen dupleks.
Dia mengenakan gaun panjang putih, dan tampak anggun seperti makhluk surgawi yang diasingkan. Wajahnya yang cantik tidak memiliki sedikit pun kesan duniawi dan sangat dingin. Aku tidak tahu apakah dia merasa tidak nyaman setelah membunuh Chen Fan atau apakah dia merasa terasing setelah dijebak oleh adik seperguruannya sendiri. Jika kamu merasa tidak nyaman, kembalilah dan istirahatlah sebentar. Bagaimanapun, dia adalah adik seperguruanmu selama bertahun-tahun. Ye Lang tersenyum pahit melihat Luo Qingyu yang berdiri di ujung tempat tidur dan berkata menghibur, beristirahatlah dengan baik untuk sementara waktu. Kamu tidak perlu begitu kejam. Dendam antara Chen Fan dan aku akan kuselesaikan sendiri setelah aku pulih dari luka-lukaku. Kamu tidak perlu mengatasi rintangan besar di hatimu. Chen Fan sudah mati. Aku khawatir tidak. Sejauh ini, dia belum mendengar pengingat sistem tentang perhitungan kumulatif dari nilai penjahat takdirnya. Bahkan jika Chen Fan tidak dibunuh olehnya secara pribadi, begitu dia mati, akan ada umpan balik nilai penjahat takdir yang besar. Aku tidak tahu apakah ada kesalahpahaman, atau apakah Chen Fan hanya beruntung dan selamat secara kebetulan. Bagaimanapun, dia sudah menyapa semua orang yang bisa dia sapa dan bahkan memotong jalur pelarian Chen Fan. Orang itu sudah tamat. Selagi Chen Fan masih hidup. Memeras nilai terakhirnya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Luo Qingyu. Agar dia tidak melepaskan harga dirinya sebagai seorang kakak perempuan di dalam hatinya. Hal ini akan menyebabkan dia tidak dapat bergaul secara normal dengan kakak perempuan lainnya. Saat ini, di antara beberapa kakak senior, hanya Ning Qianqian dan Xiao Bingbing yang memiliki sifat pemberontak. Dan kakak senior lainnya kurang lebih takut pada Luo Qingyu. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menghilangkan rasa takut ini. Aku sudah bilang bahwa aku yang akan mengambil nyawa Chen Fan. Dia haus darah dan mengorbankan nyawa cucu dan Bingbing. Ini tidak diragukan lagi telah melanggar aturan sekte dan dia harus dieksekusi. Aku tidak akan membiarkannya terus lolos begitu saja dan kau tidak perlu bertele-tele. Jika aku bilang bunuh dia, maksudku bunuh dia. Luo Qingyu menatap Ye Lang merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia juga tampak sedikit aneh. Tidak jelas apakah dia merasa tidak nyaman karena Ye Lang tidak mempercayainya atau dia tidak senang membunuh Chen Fan. Sekarang saya sudah berbicara, saya tidak perlu menyembunyikan apapun. Saya berharap bisa menggiling Chen Fan menjadi debu. Dia hampir membunuhku. Aku berharap bisa memakan dagingnya dan meminum darahnya. Di mana tubuh Chen Fan? Bahkan 1 atau 2 kenang-kenangan pun akan bagus. Tapi aku tidak melihat apapun. Ye Lang berbaring di tempat tidur menjadi semakin bersemangat seolah-olah dia tidak sabar untuk melihat kepala Chen Fan. Itu adalah perbedaan besar dari ketenangannya sebelumnya, tapi ini adalah perubahan pikiran yang dirasakan Xiao Cucu dan Xiao Bingbing semakin normal. Inilah reaksi yang seharusnya dimiliki orang normal. Chen Fan hampir menyebabkan Ye Lang tercabik-cabik. Bagaimana bisa orang normal begitu tenang? Ternyata semua ketenangan ini adalah penyamaran oleh Ye Lang. Jika Ye Lang bisa turun ke tanah, dia mungkin akan bergegas ke depan tanpa ragu dan membunuh Chen Fan. Orang itu sudah mati. Aku tidak mengambil token apapun, apalagi memenggal kepalanya. Jika kamu tidak mau mempercayainya, aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Aku akan menepati janjiku dan tidak akan pernah mengingkarinya. Alis Luo Qingyu semakin berkerut, dan dia sedikit gugup. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia secara pribadi telah mendorong Chen Fan dari tebing, dia merasa lega. Bab 428 Ibu Teh membuka pintu untuk teh. Ye Lang tampak tidak senang. Mengapa aku merasa seperti kamu marah padaku? Maksudmu kau membunuh Chen Fan karena dia menyentuh Xiao Cucu dan Xiao Bingbing serta melanggar aturan sekte Anda? Jika tidak, keputusan apa yang akan Anda buat? Luo Qingyu berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Mungkin ada yang salah dengan sikapnya. Atau mungkin terlalu banyak hal yang terjadi hari ini dan dia tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Dia berbicara selembut, mungkin sekarang Chen Fan sudah mati. Asumsi yang Anda sebutkan tidak valid. Tidak perlu membahasnya lebih lanjut. Benar, tetapi saya tidak melihat jenazahnya, bahkan yang disebut tanda. Bahkan tidak ada satu saksi pun. Ye Lang terus membahas hal ini. Sebagai manusia, kita harus tidak masuk akal ketika saatnya tidak masuk akal. Dia hampir mati tadi malam. Meskipun luka di tubuhnya adalah efek samping dari diam-diam meminum 30 botol ramuan konstitusi ke-10 yang ditingkatkan. Itu tidak menghentikan orang lain untuk berpikir bahwa itu disebabkan oleh bahan peledak tidak ada jalan di dunia, tetapi ketika lebih banyak orang berjalan di atasnya. Rutinitas terbentuk jadi semua orang berpikir bahwa luka di tubuhnya disebabkan oleh bahan peledak yang ditanam oleh Chen Fan. Akan salah jika aku tidak kehilangan kesabaranku. Semakin tidak masuk akal dia, semakin itu mewakili kemarahannya saat ini dan keinginan batinnya yang sebenarnya untuk membunuh Fanzi. Maksudmu, kau curiga aku berbohong dan membiarkan Chen Fan pergi? Luo Qingyu menatap Ye Lang yang terus memaksanya. Dan merasakan perasaan masam yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia mendorong Chen Fan dari tebing dengan tangannya sendiri. Jadi mengapa dia dicurigai seperti ini? Ye Lang mendengus dingin dan memalingkan kepalanya. Tidak ingin melihat wajah Luo Qingyu yang memukau. Jika kamu berpikir begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Jika semuanya oke, kamu bisa pergi. Terlalu banyak orang di sini, dan itu membuatku merasa kesal. Dan kamu, jika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, pergi juga. Setelah melirik Ning Qianqian yang duduk di sebelahnya, Ye Lang mulai mengusir orang. Sepertinya. Saat ini, semua orang di matanya adalah penghalang. Aku tidak akan pergi.
Kemana aku akan pergi? Aku baik-baik saja tinggal di sini. Cedera Anda belum sembuh, Anda tidak bisa meninggalkan saya. Jangan takut, saya tidak punya niat buruk terhadap Chen Fan. Hanya saja saya tidak bisa mengalahkannya. Jika tidak, saya pasti akan mengambil 2 foto dirimu dan membawanya kembali. Saya ahli dalam mengambil foto selfie candid. Ning Qianqian menggelengkan kepalanya dan membiarkannya pergi. Kamu mau kemana? Kembali ke kota Tianyu bersama kakak senior. Apa dia bodoh? Kecuali otaknya ditendang oleh keledai, bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa inilah saatnya Yelang dan kakak senior sedang berkonflik. Dan itu juga merupakan kesempatan sempurna baginya untuk memanfaatkan situasi tersebut. Jika Anda pergi, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Apa yang masih kalian berdua lakukan di sini? Yelang menatap Xiao Cucu dan Xiao Bingbing dengan dingin. Xiao Cucu dan Xiao Bingbing saling pandang dan ragu-ragu sejenak. Kata-kata Yelang memang terlalu tegas yang membuat mereka ragu apakah ini apartemen yang mereka sewa sepertinya di sini sepertinya. Mungkin ini tempat tinggal saya dan saudara perempuan saya Xiao Bingbing bergumam lemah. Dia juga tahu bahwa Yelang sedang marah dan tidak berani membantahnya. Tentu saja, kami tidak keberatan Anda tinggal di sini jika bukan karena Anda, saya dan saudara perempuan saya pasti sudah hancur berkeping-keping oleh Chen Fan. Jika kamu tidak menyukai kami, aku dan adikku akan pergi sebentar. Jika kamu membutuhkanku, hubungi saja dan aku akan datang kapan saja. Xiao Cucu dan Xiao Bingbing, yang masih terbalut perban, hendak bangun dan pergi ketika Luo Qingyu menyela dengan suara berat. Cukup. Dia menatap Yelang dengan kerutan di wajahnya. Jika kamu marah, datang saja padaku. Kenapa melampiaskan amarahmu pada orang lain? Jika kamu tidak ingin melihatku, aku akan pergi saja. Jika kamu tidak bahagia dan berpikir bahwa aku tidak membunuh Chen Fan, maka pikirkan saja apapun yang kamu mau. Betul sekali. Aku sengaja menahan diri. Aku sedang memikirkan persahabatan lama kita. Aku melindungi Chen Fan dan memberinya jalan keluar. Jadi aku melepaskannya. Bukannya aku tidak punya kemampuan untuk membawa kembali kepalanya. Atau mengambil 1 atau 2 teman saya sengaja membiarkannya dan membantunya lolos dengan hal yang nyata ini. Luo Qingyu merasa bahwa dia belum pernah begitu marah sebelumnya. Dia selalu tenang dan terkendali bahkan ketika menghadapi hal-hal besar. Dia tidak akan begitu bersemangat, tapi aku tidak tahu mengapa todai ketika aku melihat mata bertanya Yelang. Saya selalu merasakan dendam di hati saya. Jika saya tidak meredakannya, itu akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada diri saya. Dia mengatakan ini dengan sengaja, itu hanya karena marah. Bukan niatku, Chen Fan pasti sudah mati. Dia menyaksikan jejak yang ditampilkan pada perangkat pelacak yang diberikan oleh Samsara berhenti bergerak dan tetap berada di kaki gunung. Bagaimanapun, dia adalah rekan magang juniornya. Setelah memutuskan untuk membunuhnya, bagaimana mungkin aku menyaksikan dia dicabik-cabik menjadi berkeping-keping? Dia melampiaskan semua ketidakbahagiaan di hatinya. Jika aku harus menjelaskan kepada Yelang nanti, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku bisa langsung memberitahunya alasannya. Namun, tepat ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia mengancam untuk dengan sengaja meninggalkan Chen Fan jalan keluar. Di luar jendela apartemen dupleks, suara yang familiar dan aneh terdengar. Hei, 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 kakak guru. Kamu biarkan Chen Fan pergi? Aku menangkapnya kembali. Su Chen membuka jendela, mendorong sesosok tubuh dari jendela gantung di atas. Melemparkannya ke tanah, lalu membalikkan badan dan melompat masuk. Dia membawa tubuh Chen Fan yang berdarah seperti anjing mati dan datang ke Yelang. Melempar Chen Fan ke tanah ini musuhmu urus dia, kau bisa membunuhku atau mencincangku, terserah padamu. Luo Qingyu merasa sangat buruk setelah Su Chen menyeret Chen Fan masuk melalui jendela. Dia merasa seperti tersambar petir dan berdiri di sana dengan linglung. Bagaimana mungkin, bukankah seharusnya Chen Fan sudah mati? Kenapa kamu di sini? Anda baca pada instrumen pelacak tidak bergerak, jadi mengapa mereka bergerak dari gunung dan ke sini? Luo Qingyu dengan hati-hati melihat tubuh Chen Fan yang berdarah dan melihat kaki kanannya yang hampir tidak sedap dipandang. Dia merasa linglung. Mungkinkah chip yang ditanamkan oleh Suster Junior keempat disuntikan ke kaki kanan Chen Fan? Secara kebetulan, dia mendarat di kaki gunung bersama dengan darah dagingnya. Aku, Luo Qingyu mengangkat kepalanya dan menatap Yelang. Ingin menjelaskan, tetapi tanpa diduga, Yelang telah merebut kesempatan itu dan mulai menyerang lebih dulu. Qingyu? Tidak, aku harus memanggilmu Nona Luo. Inikah kejutan yang kau berikan padaku? Yang disebut pembunuhan, percaya atau tidak, apakah ini situasinya? Atau mungkin panggilan telepon terakhirmu yang marah bukan hanya omelan tetapi pikiran dan tindakanmu yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh Luo Qingyu. Tetapi inilah situasi saat ini yang harus kukatakan, waktu kemunculan Su Chen sangat kebetulan. Itu adalah kebetulan yang luar biasa sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Ning Qianqian berdiri di samping, melihat sekeliling, dan berpikir dengan hati-hati. Jika dia menghadapi situasi seperti itu, bagaimana dia harus menghadapinya? Manusia, Anda harus selalu bersiap menghadapi bahaya di saat damai. Anda harus selalu memiliki rasa krisis. Bagaimana jika dia berhasil mendapatkan promosi dan menghadapi situasi seperti itu di masa depan? Dia tidak bisa begitu saja putus dengan kekasihnya hanya karena beberapa kesalahpahaman kecil, kan? Itu tidak mungkin. Setelah berpikir dengan hati-hati untuk sementara waktu, dia menghela napas dalam hatinya. Diam-diam tidak ada cara untuk menjelaskan atau menebus dirinya sendiri. Selesai. Barbie imut, aku tidak tahan lagi. Hubungan itu runtuh dan emosi runtuh. Aku merasa sangat sedih karena ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara aku dan Yelang. Namun sepertinya kakak perempuan senior yang menghadapi situasi ini sekarang. Lupakan saja, ini bukan urusanku, tidak sedih lagi.
Bab 429 memeras nilai terakhir dari putra keberuntungan Ning Qianqian merasa bahwa jika dia terus menahannya, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak, jadi dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya sementara dan mengarahkan pandangannya pada kakak perempuan senior kedua. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu kakak perempuan senior kedua sedang terjadi apa, mengapa kamu membawa Chen Fan kembali, kupikir paling banter kamu akan membawa kembali kepala atau lengan. Kamu menyeret orang sebesar ini ke sini. Bahkan jika kamu menghindari terlihat oleh orang lain di sepanjang jalan. Bukan ide yang baik untuk meninggalkan noda darah di seluruh jalan dan menakuti tetangga biasa, kan? Musuh-musuhku bunuh diri. Aku akan menangkap musuh hilang. Dia datang untuk membunuh, Su Chen dingin, dan matanya di bawah poni panjangnya menatap Ning Qianqian. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Membunuh senior sister lagi? Baiklah. Ning Qianqian segera menutup mulutnya. Memberi syarat menutup mulut dengan resleting dan terdiam. Jangan bicara tentang apakah senior sister kedua bisa mengalahkan senior sister tertua. Tetapi membunuhnya pasti sangat mudah. Pada saat itu, sister tertua akan membunuh sister kedua sesuai dengan ajaran leluhur sekte. Siapa yang hidup dan siapa yang mati hanya akan sedikit berhubungan dengannya. Ye Langing yang berbaring di ranjang mulai bernapas dengan cepat. Dia melihat Chen Fan yang terlempar tanah dengan titik akupunturnya disegel. Dan berkata dengan gigi terkatup, katakan padaku, rahasia apa yang ada di antara kau dan Nona Luo? Apakah dia sengaja membiarkanmu melarikan diri agar kau tetap hidup? Chen Fan terbaring di tanah menyamping tidak dapat mengumpulkan sedikit pun kekuatan karena dia dihalangi oleh Su Chen. Dia mencibir dalam hatinya sebelum datang, dia mengikuti Su Chen dan mendengar beberapa hal. Sekarang, tentu saja tidak mungkin bagi Lang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Karena orang ini punya pikiran liar, dia akan membuat keributan tentang hal itu. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Ye Lang bersenang-senang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hubungan macam apa yang aku miliki dengan kakak seniorku? Dia tunanganmu, calon istrimu. Untukmu, dia mengabaikan persahabatan antar sesama murid, menyegel titik akupunturku, mendorongku dari tebing, dan menyebabkan kematianku. Bukankah ini yang kau inginkan? Oh, Ye Lang Yo benar-benar mencurigakan. Aku sudah memutuskan semua hubungan dengan kakak seniorku, apa kau masih berpikir untuk terlibat denganku? Untuk menabur perselisihan. Semua orang yang hadir adalah orang pintar. Jika Chen Fan mengatakannya secara langsung, Luo Qingyu lah yang melepaskannya dan sengaja menyelamatkan nyawanya. Bukankah itu jebakan yang disengaja? Sisakan beberapa celah saat berbicara dan biarkan orang lain menebak sisanya, terutama Ye Lang sekarang. Dia hampir gila. Sebaliknya, Chen Fan menjadi jauh lebih tenang setelah ditangkap oleh Su Chen. Seolah-olah sumber air dingin telah dituangkan ke atasnya dari kepala hingga kaki. Diam saja. Ye Lang meraung marah. Karena lukanya. Dia terbatuk dengan hebat dan wajahnya menjadi pucat. Dia menutupi mulutnya dan menepis tangan yang diulurkan Ning Qianqian. Dan melanjutkan dengan marah, jika kamu berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing-anjing. Tunangan istri masa depan. Bagaimana kamu bisa memutuskan masa depanku? Boom. Kata-kata ini membuat petir meledak di benak Luo Qingyu dan seluruh otaknya berdengung. Dia menatap Ye Lang dengan bodoh, tidak mampu mengungkapkan rasa sakitnya. Dia bahkan tidak menuduh Chen Fan memiliki motif tersembunyi. Dia hanya bergumam linglung. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu menanyakan ini padaku? Kau bilang bahwa Chen Fan dibunuh olehmu. Tapi sekarang, dia tepat di depanku, hidup dan sehat. Kau ingin aku mempercayaimu? Bagaimana aku bisa mempercayainya? Ye Lang mengertakkan giginya. Menekan amarahnya tubuhnya sedikit gemetar tak terkendali, matanya memeras seni tehnya berkembang menjadi ekstrim. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, sungguh lelucon aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu karena mempertimbangkan cinta persaudaraanmu. Tetapi di matamu, hidupku tidak sepenting kamu seorang pengkhianat yang melanggar ajaran leluhur sekte, kata-katanya belum mati. Itu adalah sindiran ganda di telinga Luo Qingyu. Ye Lang menyelamatkan saudari Xiao karena kedua gadis itu adalah adik perempuan seperguruannya. Namun, di telinga Xiao Bingbing, itu memiliki arti yang berbeda. Dia menyelamatkan Xiao Cucu karena saudara perempuannya. Melihat suasana yang tegang, Xiao Cucu tidak mengatakan apa-apa, tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Di satu sisi adalah kakak perempuan seperguruannya, dan di sisi lain adalah penyelamatnya. Tidak baik untuk berbicara bagi salah satu dari mereka. Tapi Xiao Bingbing punya pikiran kecilnya sendiri. Dan setelah mendengar Ye Lang mengatakan ini, dia menjadi semakin yakin dengan apa yang dia pikirkan. Dia menyela dan bertanya, kakak senior kedua Su Chen, ketika kamu menemukan Chen Fan, apakah titik akupunturnya terblokir? Su Chen menggelengkan kepalanya. Selain itu, reaksi balik dari terobosannya yang terblokir menghilang. Rasanya seperti saya baru saja mengalami petualangan. Dan rasanya seperti seseorang telah membukanya. Menatap Luo Qingyu, Su Chen berhenti berbicara. Dia menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Namun, tidak ada cara lain. Tidak ada favoritisme di sini. Ini hanya kejujuran dan tanpa penyembunyian. Xiao Bingbing melihat bahwa kata-katanya membuat suasana semakin tegang sehingga dia harus bertindak sebagai orang baik dan menghiburnya. Kakak senior, jangan terlalu marah. Chen Fan benar-benar terlalu licik, terlalu banyak celah dalam apa yang dia katakan pertama. Dia tidak mati, dan kedua dia punya titik akupuntur tidak diblokir. Yang paling penting adalah Ye Lang terluka parah untuk menyelamatkan kita.
Dan dia hampir mati tidak peduli siapapun yang menghadapi situasi seperti itu tidak akan mudah. Anda harus melampiaskan amarah Anda, jika tidak, Anda pasti akan terluka. Luo Qingyu mengangguk bergumam dan menatap Ye Lang dengan tatapan yang semakin lembut. Xiao Bingbing menghela napas lega kemudian berbalik untuk melihat Ye Lang. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ye Lang mencibir, apakah menurutmu aku tidak seharusnya marah, atau apakah menurutmu aku harus meminta maaf? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah kamu bisa lebih sering marah dan melampiaskan amarahmu. Xiao Bingbing memaksakan senyum dengan canggung namun sopan. Bagaimana mengatakannya? Menertawakan orang yang lebih rendah darimu. Dia sangat tidak nyaman dengan perlakuan standar ganda yang dia terima dari adik juniornya barusan. Dan sekarang itu benar-benar terjadi padanya, targetnya lebih jelas daripada siapapun. Jangan marah dulu, aku bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya merasa tidak nyaman, aku hanya peduli padamu. Itu sebabnya aku kesal karena kamu salah paham padaku dan aku sengaja mengucapkan kata-kata marah kalau orang lain. Aku tidak akan menjadi seperti ini hari ini. Luo Qingyu tidak tahu lagi bagaimana membela diri dan hanya bisa menundukkan kepalanya dengan patuh. Faktanya, ketika dia memikirkannya dengan saksama, dia merasa bahwa dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ketika dia berbaring di tempat tidur dengan luka serius yang sama seperti Ye Lang sekarang. Dia mempersulit Ye Lang dan dengan sengaja memutuskan hubungan mereka. Tetapi apa hasilnya? Demi Ye Lang mempertaruhkan nyawanya seorang diri untuk pergi ke tempat berbahaya di Gunung Tianshan. Untuk membantunya memetik teratai salju Tianshan 1000 tahun obat suci untuk penyembuhan. Dia bahkan sering datang pada malam hari dan diam-diam memberinya esensi darahnya yang sangat berharga. Inilah mengapa dia jatuh cinta untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tetapi ketika mereka bertukar posisi, dia menggunakan kata-kata marah untuk memaksanya. Ini benar-benar tidak seharusnya terjadi. Betapa tidak tahu berterima kasihnya. Bahkan jika dia menyerahkan apa yang disebut gelar kakak perempuan tertua dan martabat relatif di depan beberapa adik perempuan, apa artinya itu? Selama Ye Lang tidak meninggalkan kesan dingin itu di hatinya, dia akan merasa puas. Oh, kamu peduli padaku. Bukankah kamu mengancam untuk sengaja melepaskan Chen Fan? Ye Lang mendengus dingin dan memalingkan wajahnya. Pada saat yang sama, prompt sistem berbunyi ding. Putra keberuntungan, Chen Fan, merasa iri. Selamat kepada host karena mendapatkan nilai Destiny Villains 5000. Ding putra takdir Chen Fan sangat iri. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir 10.000. Ding putra takdir Chen Fan sangat tidak stabil secara emosional. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir 10. Bab 430. Luo Qingyu benar-benar jatuh cinta. Tidak peduli seberapa jelas Chen Fan di dalam hatinya bahwa Luo Qingyu adalah tunangan Ye Lang dan calon istrinya. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan dia dan mereka tidak lagi memiliki persahabatan sesama murid. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menerobos dan menjadi lebih kuat, dia masih bisa cukup kejam untuk membunuh Luo Qingyu. Tapi ketika aku melihat kakak senior yang dulunya acuh-acuh, tenang, dan lembut seperti batu, dia ketakutan dan dengan rendah hati menjelaskan dirinya di depan seorang pria. Hatinya masih dipenuhi rasa sakit seolah-olah ditusuk jarum, seolah-olah seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya. Meninggalkan luka berdarah dan menaburkan segenggam garam halus di atasnya. Rasa sakitnya menusuk hati seperti itu. Kesenjangan besar dalam perawatan ini membuatnya merasakan perbedaan antara dirinya dan Ye Lang. Seolah-olah aku baru saja menerima pukulan besar dari lubuk hatiku. Matanya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tidak lagi berusaha memprovokasi orang lain. Tetapi menekan ketidakbahagiaannya. Tidak peduli seberapa tidak nyamannya dia. Dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu, apalagi mempermalukan dirinya sendiri di depan Ye Lang dan mengekspos dirinya kepada musuh-musuhnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Luo Qingyu tidak tahu bagaimana memulai dan bahkan tidak melihat Chen Fan yang terbaring di samping. Dia menatap Ye Lang dengan saksama. Setelah aku menyegel darahnya, aku menamparnya dari tebing. Setelah melihat bahwa tidak ada pergerakan pada tampilan pelacakan, mereka berpikir bahwa Chen Fan telah terbunuh dan kembali. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia bisa selamat. Aku tahu kamu sangat marah dan siapapun yang menghadapi situasi ini juga akan marah. Bahkan jika aku menempatkan diriku pada posisi mereka, tidak mungkin bagiku untuk benar-benar tenang, tetapi aku dapat meyakinkanmu bahwa aku tidak pernah berbohong. Dan jika memungkinkan, aku akan membuktikannya kepadamu di hari-hari mendatang. Makna Luo Qingyu sudah jelas, dia sama sekali tidak berniat untuk membiarkan kesalahpahaman ini terus berlanjut. Dia juga tidak ingin ada dendam antara dia dan Ye Lang. Jika memungkinkan, masih ada banyak waktu tersisa, dan dia akan tetap berada di sisi Lang dan menggunakan sisa hidupnya untuk membuktikan ketulusannya. Ye Lang ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri sambil melototi Luo Qingyu dengan kebencian seolah-olah dia kecewa pada temannya. Melihat ini, Ning Qianqian merasa ada sesuatu yang salah. Jelas bahwa sikap Ye Lang terhadap senior sister secara bertahap melemah. Sepertinya dia mulai tenang. Seperti kata pepatah, setelah kemarau panjang datang hujan deras. Begitu konflik itu terselesaikan, hubungan antara kedua orang itu pasti akan lebih jauh dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba menghindari konflik antara kakak senior dan Ye Lang, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berakhir begitu saja, kan? Jika itu masalahnya, bagaimana dia akan menjalani sisa hidupnya? Bukankah lebih aman untuk mempertahankan posisi adik junior? Apakah mulai sekarang aku harus mengikuti di belakang senior sister? Dia punya gigi yang sangat bagus, apakah itu berarti mulai sekarang dia hanya bisa makan makanan lunak?
Master Sister, kamu harus menjelaskan begitu banyak. Mengapa Chen Fan tidak mati? Apakah ada kekhawatiran di hatimu bahwa orang ini adalah rekan magang juniormu? Ning Qianqian bertanya dengan sengaja untuk menjebaknya. Luo Qingyu menoleh dengan ekspresi acuh tak acuh melirik Chen Fan yang terbaring di tanah lalu menatap Ning Qianqian. Mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia mengakuinya. Memang ada sedikit kebaikan di hatinya. Jadi dia tidak tega memisahkan kepala Chen Fan. Sebaliknya, dia mendorongnya dari tebing dan membiarkannya mati. Xiao Bingbing membantu pada saat yang tepat dan berkata, kakak perempuan, aku tahu Chen Fan mengejarmu dulu dan selalu sangat perhatian padamu. Mungkin kamu sama sekali tidak tertarik padanya sebelumnya, tetapi semua ini pasti meninggalkan kesan mendalam di hatimu. Tapi orang ini sudah gila sekarang, dan dia ingin membunuh kita padahal kita tidak menyinggungnya. Pengkhianat pemberontak semacam ini yang memiliki niat baik terhadapnya adalah kejahatan terbesar terhadap Yelang yang sekarang berbaring di tempat tidur. Xiao Cucu mengangguk, benar sekali, orang ini pantas mati menggerogoti tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya bukanlah suatu hal yang berlebihan. Mendengarkan serangan jahat dari para senior, hati Chen Fan dipenuhi amarah lagi. Jika Yelang tidak begitu agresif, bagaimana mungkin dia jatuh ke titik ini? Awalnya dia sangat kuat. Memiliki latar belakang yang hebat, dan memiliki 7 kakak perempuan senior yang cantik. Hanya karena kemunculan Yelang, semuanya direnggut darinya. Dan dia menjadi musuh dengan kakak perempuan seniornya. Dia merasa bahwa semua sesama kakak perempuan seniornya adalah orang-orang sombong. Dengan jahat mencoba menjilat Yelang untuk menjatuhkannya ke hukuman mati. Namun, setiap keuntungan memiliki kerugiannya. Setidaknya serangan timbal balik di antara beberapa saudari senior membuatnya merasakan krisis saudari tertua. Siapa yang tahu, kesempatan ini mungkin menyebabkan keretakan antara saudari senior dan Yelang yang secara bertahap akan meluas dan bahkan mungkin untuk suatu hari nanti. Tetapi dalam kasus ini, Luo Qingyu berada dalam situasi yang canggung karena banyak dari adik-adik perempuannya dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyanggah apa yang dia katakan. Yelang menghela napas pelan. Kenapa? Dia mengangkat kepalanya, melirik Luo Qingyu. Lalu melirik Ning Qianqian. Baiklah, Qianqian, tidak perlu kamu memikirkan hal ini lagi. Qingyu memang orang seperti itu. Dia wanita yang sangat bodoh dan tolol. Dengan kata lain, orang-orang yang hampir dicelakai oleh Chen Fan adalah Cucu dan Bingbing. Adik-adik perempuannya. Bagaimana jika dirinya sendiri yang dicelakai? Mungkin dia tidak akan pernah memutuskan untuk membunuh Chen Fan. Karena, baik itu kamu atau Chen Fan, di dalam hatinya kalian adalah adik-adik perempuannya, adik-adik laki-lakinya, dan dia memperlakukan kalian seperti anggota keluarganya sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya dengan pahit, lupakan saja, aku terlalu bersemangat tadi dan tidak bisa mengendalikan emosiku. Lebih baik memiliki niat baik daripada menjadi sampah tanpa perasaan yang bahkan tidak peduli dengan nyawa senior perempuanmu. Setidaknya denganmu aku bisa mempercayaimu untuk menjagaku. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan ramping Luo Qingyu. Dan di depan semua adik perempuan junior dan Chen Fan, dia menariknya untuk duduk di tepi tempat tidurnya dan bertanya dengan lembut tentang kesehatannya. Menatap matanya yang hangat dan indah, apakah kamu marah? Chen Fan sengaja mencelakaimu, dan kata-kata serta tindakannya semua menjebakmu. Bahkan adik perempuan junior dengan sengaja mendorongmu ke dalam jebakan. Luo Qingyu tersenyum lembut seolah-olah orang yang berada dalam situasi canggung dan tak berdaya sebelumnya bukanlah dirinya sama sekali. Atau mungkin hanya 2 kalimat sederhana dari Yelang yang menenangkan semua emosi negatifnya. Dia mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Marah tetapi juga menghangatkan hati. Entah kenapa, seolah-olah dirasuki hantu, dia bergerak maju dan mengambil inisiatif untuk mencium ringan pipi Yelang. Seringan sentuhan capung di air tanpa rasa malu sedikit pun di depan begitu banyak orang. Setelah hanya 1 ciuman dia mundur dan menatap Yelang dengan lembut. Di putra takdir Chen Fan mengalami gangguan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir 20.000. Di putra keberuntungan Chen Fan tidak tahan lagi. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir 30.000 di nilai keberuntungan putra keberuntungan Chen Fan. Menurun drastis. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir 50.000 bab 431 kematian Chen Fan. Luo Qingyu memang pada dasarnya acuh tak acuh. Dia tidak suka bersaing dengan orang lain atau berdebat, tetapi dia melihat beberapa hal dengan sangat jelas. Aku juga tahu apa yang dipikirkan adik perempuan itu. Orang juga bisa melihat sesuatu yang tidak biasa dalam perkataan dan perbuatan adik perempuan kelima dan keenam. Tapi dia tidak mau peduli tentang itu, dan terlebih lagi, dia tidak ingin menghancurkan hubungan antara saudara perempuannya karena hal-hal ini. Tapi di dalam, masih ada beberapa gangguan. Dia juga bisa menjadi sedih, marah, dan pahit, terutama ketika dia mengalami konflik dengan Yelang. Tunangannya, calon suaminya, dan rekan murid perempuannya mengipasi api. Kesedihan dan sakit hati tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi dalam situasi ini, Yelang, yang seharusnya sangat marah dan punya alasan untuk marah, atau bahkan menunjuk hidungnya dan memarahinya karena menjadi pengkhianat, tetapi dia tidak punya alasan untuk membantahnya begitu alami. Begitu lembut dan baik dalam menghibur nyamannya dan memberinya perhatian dan kepercayaan seolah-olah dia awalnya berdiri di tanah terlantar. Sekilas, yang dia lihat hanyalah bebatuan terjal tandus tak berujung dan rumput liar kuning yang tumbuh terlalu subur. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kesengsaraan.
Tetapi ada seseorang yang datang berjalan dari jauh. Dengan setiap langkah yang diambil, tumbuhan liar dan bebatuan di bawah kakinya tertutup oleh bunga-bunga berwarna-warni dan rumput hijau. Kemanapun dia melihat, ada gugusan bunga, burung-burung bernyanyi, dan bunga-bunga bermekaran, memberikan orang-orang ketenangan dan kehangatan tanpa akhir. Dan memeluknya erat-erat, dia menggunakan tubuhnya untuk menghangatkan hatinya yang dingin. Luo Qingyu merasa bahwa semua perselisihan tidak perlu dan semua masalah tidak berguna. Selama ada orang seperti itu yang bisa percaya padanya dan mendukungnya, itu sudah cukup. Kakak, jangan terlalu bersemangat. Kesehatan Ye Lang sangat buruk. Kamu menciumnya di sana-sini. Dia memiliki luka di tubuhnya. Bagaimana jika air liur atau sesuatu terciprat lukanya secara tidak sengaja dan menyebabkan kontaminasi sekunder? Ning Qianqian melihat kakak senior dan Ye Lang saling memandang dengan mesra. Saat mata mereka bertemu, cinta yang mendalam di hati mereka hampir meluap. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam masam dan menyelinap mendekat. Duduk di kepala ranjang berusaha keras menggunakan pantatnya untuk mendorong kakak senior ke kaki ranjang. Namun terlepas dari ini Luo Qingyu masih secara refleks memegang tangan Ye Lang dan tidak peduli bagaimana Ning Qianqian remasnya dia tidak melepaskannya. Melihat bahwa situasinya menjadi semakin salah, Ning Qianqian tidak punya pilihan selain terus bertingkah seperti orang nakal dan duduk di atas tangan kedua pria yang saling menggenggam. Namun, tepat saat dia duduk, dia dicubit. Ning Qianqian berteriak kesakitan dan memberikan tatapan menawan pada Ye Lang. Kenapa kamu seperti ini? Beraninya kamu mengambil keuntungan dariku di depan kakak senior? Jika kamu ingin menyentuhnya, setidaknya kamu harus menunggu sampai kakak senior tidak ada di sekitar dan kemudian memberitahuku. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menjanjikanmu. Lagi pula, dia adalah kakak seniorku, kan? Ye Lang membelalakan matanya dengan polos. Seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan Ning Qianqian. Luo Qingyu yang terpojok berkata dengan wajah cemberut, aku mencubitmu. Kau menyebut ini menyentuh? Luo Qingyu yang sedang duduk mencubit telapak tangannya dengan keras lagi. Wow, Ning Qianqian berteriak keras dan terhuyung kesakitan. Dia bergerak terlalu banyak dari kepala tempat tidur dan hampir duduk di atas tubuh Ye Lang yang terluka parah. Luo Qingyu mengangkat tangannya dengan ringan dan mendorongnya beberapa meter jauhnya. Dia tidak jatuh, tetapi terhuyung-huyung berdiri. Kakak perempuan. Kenapa? Kenapa kamu mencubitku? Ning Qianqian berteriak panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan jatuh ke hal seperti itu. Secara logika, selama seseorang berkulit tebal dan mengabaikan tatapan dingin dari saudari senior, seseorang dapat menindas Ye Lang sepuasnya. Siapa sangka bahwa senior sister saat ini benar-benar telah belajar untuk mencubit pantat orang dan mengusir mereka. Dia dengan cepat melirik beberapa senior sister seolah memberikan petunjuk bahaya-bahaya minta dukungan. Xiao Bingbing menelan ludahnya dan bertanya dengan gugup, senior sister, mengapa kamu memegang tangan Ye Lang begitu erat? Kondisinya masih buruk dan terluka parah. Bagaimana jika sirkulasi darahnya tersumbat? Xiao Cucu mengangguk. Ya, kakak senior, yang paling dibutuhkan Ye Lang sekarang adalah lingkungan yang tenang untuk memulihkan diri. Jika memungkinkan, kita semua harus keluar dan membiarkannya sendiri dan tenang. Luo Qingyu tersenyum lembut, memegang tangan Ye Lang dengan lembut. Dan berkata ringan, oke, saya akan memegangnya dengan lembut seperti ini dan menemaninya dengan tenang di sini, baik itu selama 1 jam atau sehari. Tetaplah di sisinya seperti ini. Jika kamu tidak ada urusan, silakan pergi. Tidak boleh ada perkelahian atau persaingan. Itu karena Luo Qingyu belum menemukan sesuatu yang dia pedulikan. Dalam hal lain, dia bisa mengalah pada adik perempuannya. Tetapi Ye Lang adalah satu-satunya yang sama sekali tidak mau menyerah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior, Anda tidak bisa mengandalkan senioritas Anda untuk menipu. Saya adalah primadis kecil, dan saya adalah orang yang paling cocok untuk tinggal di sini dan merawat Ye Lang. Anda harus pergi dulu, dan saya harus tinggal. Ning Qianqian menjelaskan bahwa dia mulai menghadapi kakak senior secara langsung. Dia memanfaatkan statusnya dan menjabat sebagai dokter pribadi Ye Lang, ini rumah saya dan saudara perempuan saya. Jika ada yang akan tinggal, seharusnya kami. Selain itu, Ye Lang menjadi seperti ini karena kami. Tidak peduli apakah itu kamu, Ning Qianqian, atau kakak senior. Kamu tidak berutang pada Ye Lang sebanyak kami. Selain itu, kondisi Ye Lang jauh lebih baik sekarang, jadi tidak akan ada bedanya jika dia merawat kami. Tidak mau kalah, Xiao Bingbing memanfaatkan wilayah rumahnya dan mulai bertindak sebagai tuan rumah yang mengusir para tamu bertarung. Siapa yang menang? Siapa yang bertahan? Mata indah Su Chen di bawah poni panjangnya berkilau karena kegembiraan. Yang kalian lakukan hanyalah berkelahi dan membunuh. Siapa yang mau berkelahi denganmu? Kalau kau punya nyali, kembali dan bertarung dengan guru. Ngomong-ngomong, aku tidak ingin bertengkar, aku primadis kecil, aku tidak bisa pergi. Ini rumahku. Kita tidak bisa pergi. Kita harus tinggal bersama Ye Lang setiap saat. Aku tunangan Ye Lang. Ada banyak suara dan obrolan di ruangan itu. Semuanya berasal dari beberapa gadis yang berdebat satu sama lain. Mereka semua mendekat satu sama lain dan berbicara tentang keuntungan mereka. Mereka sangat bersemangat sehingga siapapun yang bisa tinggal akan bisa tinggal bersama Ye Lang selamanya. Kecemburuan di antara beberapa kakak perempuan senior benar-benar menyebabkan Chen Fan yang terbaring di tanah terluka parah dan sekarat. Hingga mengalami gangguan emosional. Ekspresinya tidak lagi tenang dan dia tidak bisa lagi menahannya. Seseorang yang hidup diperlakukan seperti udara terutama dalam situasi ini, sementara perhatian beberapa kakak perempuan senior tidak ada di sini.
Ye Lang menatapnya dan memberi isyarat dua kata kuafu dengan mulutnya menyiratkan sesuatu. Chen Fan yang telah memahami makna mendalam terkejut seolah disambar petir mata terbelalak gemetar seluruh tubuh. Dia berbaring di lantai sejumlah besar darah secara bertahap mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dan vitalitasnya secara bertahap mulai memudar, dia sangat marah sehingga dia menggigit lidahnya dan bunuh diri. Ding selamat kepada tuan rumah karena membuat marah putra keberuntungan Chen Fan kematian. Nilai penjahat yang ditakdirkan sedang dikumpulkan. Mohon tunggu, bab 432 layanan ini semakin lama semakin perhatian melihat ini. Ye Lang harus mengingatkan para saudari yang sedang bertengkar. Hei, berhenti sebentar. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan Chen Fan. Xiao Bingbing berbalik dan melihat darah mengalir dari sudut mulut Chen Fan. Dia bertanya dengan curiga, apakah dia menggigit lidahnya untuk bunuh diri? Ning Qianqian segera menggelengkan kepalanya. Apa kau bercanda? Menggigit lidah untuk bunuh diri? Apa kau sedang syuting serial TV? Coba saja sendiri dan lihat apakah itu bisa membunuh seseorang. Pasti ada racun yang tersembunyi di gigi belakangnya. Dia tidak tahan melihat kita semua bertengkar karena Ye Lang. Jadi dia cemburu dan tidak bisa menahannya, jadi dia memecahkan racun dan bunuh diri. Sepertinya dia benar-benar akan mati. Pupil matanya mulai melebar. Xiao Cucu menatap mata Chen Fan dengan hati-hati, berkata dengan tenang. Dan kemudian menatap Ning Qianqian. Ning Qianqian memutar matanya. Mengapa kamu menatapku? Apakah kamu ingin aku menghidupkannya kembali? Jangan membahas racun jenis apa yang diminum orang ini dan apakah ada kemungkinan untuk sembuh. Bahkan jika bisa disembuhkan, bukankah kita harus membunuhnya? Menyelamatkannya lalu membunuhnya. Apakah kau menyelamatkannya hanya untuk bersenang-senang? Beberapa senior perempuan mulai berdebat lagi dan saling memandang dengan tidak senang. Dengan kata lain, Chen Fan telah kehilangan kesadarannya sekarang. Jika tidak setelah mendengar kata-kata ini, dia pasti akan menutup telinganya sebelum mati. Sangat menjengkelkan, tidak peduli apa, dia tetaplah adik junior terdekat bagi para kakak senior. Dahulu kala, dia juga pernah membayangkan bahwa para kakak senior berada di sekelilingnya, bersaing untuk setiap kata dan tindakannya. Namun, apa kenyataannya? Tidak, sebaliknya, beberapa kakak senior sering berbicara dingin kepadanya. Tidak masalah jika para kakak senior selalu seperti ini, tetapi poin utamanya adalah ketika menghadapi Ye Lang, musuhnya. Yang ingin dia makan dagingnya dan minum darahnya, masing-masing dari mereka sangat mendominasi dan egois sebisa mungkin. Bahkan kakak senior yang biasanya tenang dan damai mulai berdebat tentang ini. Kesenjangan besar dalam perlakuan ini memberikan pukulan besar bagi hati Chen Fan. Ditambah dengan kata kuafu yang Ye Lang katakan, dia benar-benar kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Dia lebih baik mati daripada menerima kenyataan ini. Energi telah terputus. Pupil mata melebar. Bahkan jika guru ada di sini, dia tidak akan berdaya untuk menyelamatkan situasi ini. Su Chen maju ke depan, memeriksa Chen Fan sejenak, membuat konfirmasi terakhir, melirik kakak seniornya. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bawa kembali? Dikubur di pegunungan? Atau dibuang untuk memberi makan anjing? Di sekte gurunya? Tidak peduli siapa mereka, selama mereka adalah anggota sekte, mereka harus dikuburkan di dekat sekte setelah kematian. Ada pemakaman di sana. Namun dia sedikit bingung tentang kondisi Chen Fan saat ini, jadi dia bertanya secara khusus kepada seniornya. Luo Qingyu meliriknya dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Chen Fan bukan lagi anggota sekte karena dia telah mencelakai sesama muridnya. Sesuai aturan, sebagai kakak perempuan tertua, aku sepenuhnya dapat mengusirnya dari sekte. Dia menatap Ye Lang. Bagaimana menurutmu kita harus menangani tubuh ini? Ye Lang menghela napas pelan, dan ketika dia mendengar perintah sistem bahwa nilai penjahat takdir telah ditetapkan. Dia dengan sengaja berbicara untuk mengingatkan mereka. Itu karena aku tahu bahwa bahkan jika Ning Qianqian ingin menyelamatkannya, dia tidak bisa. Tetapi ketika fakta kematian Chen Fan dikonfirmasi, dia masih merasakan simpati. Dalam beberapa hal, mulai sekarang. Dia akan memiliki satu saudara baik yang kurang yang akan memberinya kumpulan nilai penjahat takdir dari waktu ke waktu. Meskipun Chen Fan hampir membunuhku dan bahkan membunuh sesama muridku, Xiao Cucu dan Xiao Bingbing. Tetapi apapun itu, dia tetap adik juniormu. Akan lebih baik jika dia bisa dimakamkan di pemakaman sekte. Tapi orang ini telah ditinggalkan oleh tuannya sekarang, jadi dia secara alami tidak bisa dibawa kembali, biar aku yang mengurus sisanya. Dia menginstruksikan Luo Qingyu untuk mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor Junzi dan menyapa Chen Fan ada di sini bersamaku. Junzi menjadi gugup ketika mendengar ini, Tuan. Saya akan segera mengumpulkan saudara-saudara saya dan pergi untuk mendukung kita, tidak peduli seberapa licik Chen Fan atau seberapa cepat dia bergerak. Dia tidak bisa lebih cepat dari jaringan cakupan daya tembak pada kita. Ye Lang berkata dengan acuh tak acuh, saya baik-baik saja, Chen Fan sudah mati. Dia ditangkap oleh kakak seniornya dan dibawa kepadaku untuk meminta maaf. Junzi yang memahami kata-kata itu segera mengubah topik pembicaraan. Tuan, meskipun Chen Fan tidak akur denganmu, aku harus mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kualitas pribadi yang unik. Misalnya, meskipun orang ini bukan orang baik, dia sangat kuat. Sekilas saja Anda bisa tahu bahwa dia memiliki warisan seorang guru yang baik dan mereka semua adalah guru terbaik. Sayang sekali orang ini salah jalan. Hanya kamu yang tahu cara menjilat.
Ia langsung memarahi dengan marah berhenti berteriak cepat kemari bawa Chen Feng keluar dan bakarlah setelah memberitahu Junzi di mana apartemennya. Dia menutup telepon kemudian dia melihat Luo Qingyu dan yang lainnya kalian tidak perlu berdebat di sini aku tahu kondisi tubuhku sendiri dengan baik. Junzi memiliki beberapa obat penyembuh khusus yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Aku tidak membutuhkanmu untuk menemaniku di sini lagi. Jika kamu tidak ada hal lain untuk dilakukan, pergilah dan lakukan urusanmu sendiri. Hubungi aku ketika kamu punya waktu. Luo Qingyu, Ning Qianqian, para saudari Xiao, dan bahkan master pembunuh tersembunyi Su Chen semuanya ada di sini. Total ada 5 saudari senior. Bagaimana mengatakannya? Kamu tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Terlalu banyak saudari senior yang berkumpul bersama. Berurusan dengan masalah antara para wanita ini saja sudah cukup membuatnya sibuk dan kelelahan. Belum lagi wanita-wanita ini tidak mudah dihadapi. Satu langkah salah mengarah ke semua yang salah. Dia masih bisa menangani 1 atau 2 dari mereka. Tetapi jika ada terlalu banyak orang, jika sesuatu berjalan salah dan semuanya berjalan salah, itu akan menjadi masalah besar. Ning Qianqian bergumam dengan tidak senang, aku adalah primadis kecil, aku sangat pandai menyelamatkan orang. Jika kamu menjaga posisimu, kamu tidak akan menderita kerugian atau dibodohi. Ini adalah kemenangan pasti. Aku bisa minum air sendiri, aku tidak butuh siapapun untuk memberiku makan. Ia langsung menatap Ning Qianqian dengan dingin. Kalimat ini sepertinya mengingatkan Luo Qingyu dan dia menatap para saudari dengan acuh tak acuh ayo pergi. Biarkan Yelang beristirahat dengan baik ketika kamu membutuhkan kami beritahu kami dan datanglah kapan saja segera. Kelima saudari senior itu menghilang sepenuhnya di apartemen. Dan setelah beberapa saat Junzi tiba di apartemen dengan beberapa orang dan beberapa peralatan. Setelah menenangkan, Yelang menyeret Chen Feng ke bawah dan menikamnya 18 kali dalam 3 detik. Dia kemudian membawa orang untuk membersihkan semua jejak sebelum menyeret Chen Feng keluar. Butuh waktu hampir 2 jam sebelum dia kembali. Apakah sudah beres? Yelang berbaring di tempat tidur dan menatap Junzi. Junzi mengangguk. Kami sudah berurusan dengan mereka semua. Kami menggunakan penyembur api untuk membakar mereka di dekatnya dan menggosokkan abunya ke dalam makanan ikan untuk memberi makan ikan. Bab 433 panen yang kaya kekuatan yang lebih kuat melihat Tuan Muda mengerutkan kening, Junzi dengan cepat berkata, jika kita hanya melakukannya dengan cara ini, tidak akan memakan waktu lama. Jangan khawatir, Tuan Muda. Ikan-ikan yang memakan makanan ikan itu semuanya dibesarkan di penangkaran terlebih dahulu. Mereka mungkin sudah dimasak dan diberikan kepada anjing-anjing sekarang. Adapun cara menangani anjing itu, aku masih membutuhkan instruksi lebih lanjut darimu. Kenapa? Yelang menghela napas. Apakah pengaturan ini akan membuatku terlihat sangat kejam? Mata Junzi melebar dan dia berteriak ngeri. Tuan. Apa yang kau bicarakan? Apa hubungannya Junziku denganmu, Tuan Muda? Lagi pula, orang ini sudah memperlakukanmu seperti itu. Menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abunya dianggap sebagai sebuah kehormatan baginya. Jika itu adalah seseorang dengan pikiran sempit, dia bahkan akan menggali kuburan leluhurnya. Tuan Muda, Anda hanya meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tolong verifikasi sepenuhnya. Jika Anda berkata demikian, saya akan merasa jauh lebih baik. Yelang menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan luka di tubuhnya membuatnya menggerakkan sudut mulutnya kesakitan. Junzi berkata dengan khawatir, Tuan, apakah kondisi fisik Anda sedikit terlalu buruk? Teratai salju Tianshan yang Anda minta saya bawa kembali sebagai hadiah untuk orang tua itu masih ada pada saya. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menyembuhkan lukamu sendiri dulu? Adapun orang tua itu, kita bisa mengirimkan beberapa kepadanya ketika ada yang tersisa. Lagi pula, teratai salju Tianshan 1000 tahun adalah barang langka. Bahkan seseorang setingkat orang tua itu belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Apalagi Junzi. Obat suci yang dapat menyembuhkan orang mati dan mengubah tulang mereka menjadi daging dan darah ini sangat berharga bagi Yelang saat ini. Yelang menggelengkan kepalanya, mengeluarkan teratai salju Tianshan berusia 1000 tahun dari lengannya dan mulai memakannya seolah-olah itu adalah kubis. Jenis yang membuat asap putih mulai keluar dari mulut, hidung, dan telinga. Kekuatan obatnya hampir terkondensasi menjadi zat. Di bawah efek penyembuhan ajaib dari teratai salju Tianshan, luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah hanya makan setengah dari tanaman, Yelang berhenti mengambil teratai salju Tianshan. Bisa disembuhkan, tetapi tidak perlu. Setelah meregangkan otot-ototnya dan bangun dari tempat tidur, dia melirik Junzi yang sedang linglung dan mendesaknya. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Keluar dari sini. Apakah kamu ingin tinggal di sini? Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Bawa aku ke reinkarnasi dulu. Wanita ini, samsara. Terlalu penyedih jika tidak Ning Qianqian tidak akan tahu bahwa wanita ini terluka parah dan bersembunyi sendirian untuk menjilat lukanya. Saat ini saya khawatir Ning Qianqian dan Luo Qingyu masih memiliki beberapa urusan kecil yang harus diselesaikan dan mereka mungkin tidak dapat mengurus samsara untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, para saudari senior yang berasal dari sekte yang sama dengan Chen Fen ini semuanya sangat imut. Setelah naik ke kursi belakang Maibach, Junzi mengendarai mobil perlahan menuju kediaman Lun Hui. Yelang menutup matanya dan menunggu dengan tenang sistem menyelesaikan hasilnya. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan teknik pernapasan air. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan keterampilan pernapasan api. Ding reward fusion selamat kepada host karena telah mendapatkan teknik tingkat dewa teknik pernapasan matahari. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan kebugaran fisiko 100. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan teknik penyamaran tingkat lanjut. Reward fusion selamat kepada host karena telah mendapatkan teknik penyamaran tingkat dewa. Ding selamat kepada host karena telah mencapai kemahiran senjata api.
Ding reward fusion selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan penguasaan senjata api tingkat dewa. Ding selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan teratai salju Tianshan 1000 tahun E10. Ding selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan potion konstitusi versi upgrade 10 potion E100. Saat Ye Lang mendengarkan suara perintah sistem, kepalanya berdengung dengan suara yang terus berdering. Hanya setelah suara mekanis menghilang, dia diam-diam membuka matanya dan mulai memeriksa panel sistem karakter.